Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Masyriq, alhamdulillah masuk ke tanggal 29 ya, besok lebaran. Kalau saya masih 24, mungkin bapak-bapak sudah 29. Alhamdulillah sudah lewat 23 hari. Semoga seperti yang dijanjikan oleh Nabi, saumnya menghapuskan dosa-dosa, tarawihnya juga menghapuskan dosa-dosa insyaallah. Sehingga terlihat dari sini wajah-wajah yang bersinar karena dosanya sudah banyak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu kasih rabku lampu gitu. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk yang dirindukan oleh beliau. Kalau melihat ciri-cirinya sih masuklah ya gitu. Masuk meureun gitu. Aya meureun ciri-ciri nama. Pertama cirinya qaumun ya'tuna min ba'di, kaum yang hidup setelahku. Yu'minu nabi, mereka beriman kepadaku. Walam yarawni, padahal mereka tidak pernah melihatku. Hidupnya setelah Nabi, beriman kepada Nabi, mereka tidak pernah melihat Nabi. Wa ana faratuhum 'alal haudhi, dan aku akan menunggu perjumpaan dengan mereka di telagaku nanti. Sampai para sahabat melihat Rasulullah itu menangis karena rindu ketemu, rindu ingin berjumpa. Para sahabat sampai bagus backsoundnya. Tenanawan, jadi lebih sendu gitu ya. Kita sedang, iya bagus, pas begitu ya, masya Allah. Sampai para sahabat itu iri gitu. Ya Rasulullah, bukankah kami juga saudaramu? Jadi ada keluarga Nabi, ada sahabat Nabi, ada saudara Nabi. Ya kita sahabat bukan, entah mungkin ya kalau ada yang keturunan, tapi siga nama henteu danya. Saya lihat dari hidungnya saja dulu gitu. Yang ketiga lah insyaallah, mudah-mudahan saudaranya Nabi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, awalasna ikhwanuk, bukankah kami juga saudaramu ya Rasul? Karena mereka ingin dirindukan seperti saudara-saudara Nabi. Bukankah kami juga saudaramu? Kata Nabi, bukan, kalian sahabatku. Kalian sahabatku. Dan aku akan menunggu perjumpaan dengan mereka di telagaku nanti.
Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana engkau berjumpa dengan mereka? Bagaimana engkau menunggu perjumpaan dengan mereka? Padahal engkau tidak pernah bertemu dengan mereka dan mereka juga tidak pernah bertemu denganmu. Pertanyaan yang logis, normal. Saya naik ojek online misalnya, nggak pernah ketemu, tapi saya tunggu. Kan begitu. Saya pasti akan memastikan, melihat di wajah aplikasi beda. Melihat plat nomor di aplikasi beda. Pasti saya tanya, Bapak Fulan, betul? Nah, benten Pak, namut cina motorna. Oh ya sudah. Pertanyaannya logis para sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana engkau menunggu padahal engkau tidak pernah bertemu? Kata Nabi, pernahkah kalian melihat kuda putih di tengah kuda hitam? Pernah ya Rasulullah. Bisakah kalian memisahkan, membedakannya? Bisa ya Rasulullah. Seperti itu juga nanti saya bisa membedakan karena pada hari itu yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina biyaddat fa fi rahmatillah. Di saat wajah memutih, bersinar, cerah, bercahaya, glowing in the dark di akhirat. Nah, ibu-ibu itu kosmetiknya bagus sekali itu, luar biasa. Paruman lampuna bercahaya seperti bintang-bintang yang ditempel di atas dinding itu geningan. Dan ada wajah yang menggelap, menghitam, suram. Yang memutih wajahnya bersinar bercahaya di akhirat itulah yang akan aku tunggu nanti. Dengan apa wajah mereka menjadi cerah, bersinar? Karena wajah mereka senantiasa terpapar, terkena, terbasuh air wudu. Kosmetik terbaik di akhirat adalah air wudu. Jamaah, Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridho, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian subuh kita tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Namun perlu digarisbawahi bahwa Al-Qur'an bukan buku cerita. Al-Qur'an diturunkan bukan untuk berdongeng. Meskipun banyak kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa tujuan Al-Qur'an diturunkan? Ini ya pernah lihat di satu cuplikan film begitu ya. Si tokohnya itu memang film kartun. Tokohnya sedang ada di hutan, tersesat, dia bingung karena ada jalan ke kanan, ada jalan ke kiri. Dia tanya ke kucing yang ada di atas pohon. Kucing-kucing, jalan yang benar kemana? Ke kanan atau ke kiri? Si kucingnya nanya balik. Sebutlah nama tokohnya itu Fulanah begitu ya. Ukhti karena perempuan. Fulanah, Elis namanya. Elis. Memang Elis mau pergi kemana? Tujuannya kemana? Ditanya begitu Elis kelabakan, bingung. Tujuannya kemana ya? Elis nggak tahu mau pergi kemana. Kata si kucingnya, Elis, kalau Elis tidak tahu mau pergi kemana, kanan dan kiri sama saja. Karena orang yang tidak tahu tujuan, tidak penting dia bertanya yang benar yang mana nih jalan. Insyaallah kita sudah sama-sama paham begitu ya. Orang kalau tidak tahu tujuannya, dia nggak akan memperhatikan mau ngambil jalan kanan, jalan kiri, toh sama saja karena dia nggak punya tujuan. Kalau di aplikasi Google Maps misalnya, peta itu tidak akan muncul kecuali kalau sudah dimasukkan tujuannya. Masukkan dulu tujuannya, Masjid Nurul Masyriq. Direction, baru muncul roadmap-nya. Sebelum dimasukkan tujuan mah susah. Google Map juga susah. Kemana jalannya, kemana tujuannya. Tanpa tujuan
ya susah untuk menentukan jalan nanti. Kalau siapa itu yang penulis 7 kebiasaan orang sukses teh? Stephen Covey. Stephen Covey katanya, nomor 2 katanya. Kebiasaan orang sukses selalu memulai segala sesuatu dari akhir katanya. Memulai dari akhir. Buat kita mau orang Islam sudah selesai itu mah. Dan kita diajarkan memulai segala sesuatu dari akhirat dulu. Dari surga dulu, dari akhirat, kita di sini, kita mau roadmap-nya gimana? Nah, setelah kita mengetahui tujuan utama Al-Quran, insya Allah jalan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran juga pasti beda. Cara kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran juga pasti tidak sama. Pokoknya mah kumaha we interaksi dengan Quran mah moal gitu. Kalau kita sudah tahu tujuannya apa. Apa tujuannya Al-Quran diturunkan? Kalau melihat surat Al-Baqarah 185, tujuannya ada 3. Hudan, bayyinatin, furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu huda. Hudannya buat siapa? Ini menarik. Punten. Di ayat 185 hudannya linnas. Tapi di ayat 2 Al-Baqarah hudannya lil Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Jadi yang benar lil muttaqin atau linnas? Karena tidak semua nas muttaqin. Cung yang bilang linnas? Cung yang bilang lil muttaqin? Cung yang tidak ngacung. Linnas ente, lil muttaqin ente. Tidak semua nas muttaqin. Ya. Tapi di 185 linnas, di ayat 2, lil muttaqin. Jamaah yang dirahmati Allah, saya masuk ke kokpit pilot. Di situ kan banyak instrumen canggih gitu ya. Tapi secanggih apapun instrumen yang ada di ruangan kokpit, buat saya itu tidak bisa menjadi petunjuk dan mengantarkan saya ke negeri yang indah-indah di ujung negeri sana, di ujung dunia sana. Canggih, cuman kapasitas sayanya saja yang tidak bisa mengoperasikan instrumen tadi. Sebenarnya instrumen ini dibuat untuk manusia, bukan buat hewan, bukan buat juri, jin dan seterusnya, buat manusia. Tapi tidak semua manusia ternyata bisa mengoperasikan instrumen yang ada di kokpit. Siapa yang bisa mengoperasikannya? Yang sudah dapat lisensi, yang sudah belajar, yang sudah di training, sampai akhirnya dia punya baret opat di dirinya. Kalau pilot, co-pilot merentilu gitu. Sudah jadi pilot, co-pilot atau yang jadi asistennya, melihat instrumen, oh iya, saya ngerti caranya ini, kieukeun, hurungkeun, pajukeun, dan seterusnya. Sama seperti Al-Quran, hudannya sebetulnya linnas. Tapi di antara nas, tidak sedikit yang itu kudu dikumahakeun itu ayat-ayat teh gitunya. Canggih sebetulnya, bisa mengantarkan kita ke negeri yang indah di ujung sana. Tapi perlu kompetensi dan kapasitas yang cukup sehingga Al-Quran fungsi utamanya itu bisa berjalan dengan baik. Itu sebabnya hikmahnya kenapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, karena Ramadan meningkatkan kapasitas ketakwaan kita, dan Al-Quran itu bisa dipakai oleh mereka yang punya kapasitas sebagai petunjuknya. Hudan lil muttaqin, Ramadan tujuannya mengangkat ketakwaan kita, la'allakum tattaqun. Tujuan utama yang pertama adalah petunjuk. Artinya saat kita nanti berkisah, bercerita, pastikan petunjuk apa yang bisa kita dapatkan dari kisah yang sudah kita dengarkan. Poin nomor 1 yang paling penting. Dan isi petunjuk itu cuma 2. Kalau dirangkum seringkas-ringkasnya cuma 2 petunjuk itu. If'al wala taf'al. Kerjakan, jangan kerjakan. Do and done. Lakukan, jangan lakukan. Cuma 2.
isi dari hidayah itu dua. Kerjakan, jangan kerjakan. Yang kedua, bayyinatin minal huda. Penjelasan petunjuk yang sudah diberikan. Kalau yang pertama, perintah dan larangan. Kalau yang kedua, reasoningnya, alasannya, penjelasannya. Kenapa saya harus mengerjakan, kenapa saya harus meninggalkan. Contoh, sholat. Petunjuknya, lakukan sholat. Bayyinatnya, apa bayyinatnya? Sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Itu bayyinatnya. Penjelasan dari petunjuk, sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saum. Saum itu petunjuknya. Sebetulnya bukan lakukan saum. Saum bukan melakukan ya. Secara bahasa saum itu meninggalkan. Jadi lakukan, tinggalkan. Bukan nama saum lah gitu ya. Ada saum tidak ada yang kita kerjakan. Kalau sholat kita mengerjakan sholat. Ngaji kita mengerjakan ngaji. Haji kita mengerjakan haji. Saum kita tidak mengerjakan apa-apa. Saum itu secara bahasa at-tarku wal imsaku. Meninggalkan dan menahan. Tidak ada yang dikerjakan dengan saum kecuali menahan saja. Saum itu hidayahnya, petunjuknya, apa tujuannya, bayyinatnya. Bapak Ibu punten, saum itu untuk sehat atau untuk? Saum bukan untuk sehat. Karena kalau saum untuk sehat, kenapa yang sakit disuruh qadha? Betul? Faman kana minkum maridon aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Memang dengan saum pola hidup lebih sehat, tapi itu bukan tujuan utamanya saum. Kalau saum untuk sehat, maka yang saum harusnya yang sakit, tapi yang sakit disuruh qadha. Kalau saum untuk kurus-kurusan dan langsing-langsingan, la'allakum langsingun misalnya. Kalau saum untuk langsing, siapa yang seharusnya saum? Yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing sae. Kalau saum untuk haus dan lapar, iya yang sudah haus, sudah lapar enggak usah saum. Bukan itu tujuan utamanya. La'allakum tattaqun. Zakat. Zakat petunjuknya, bayyinatnya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan dan mensucikan. Bersih hartanya, bersih jiwanya. Bersih jiwa dari bakhil, si pemberi zakat, bersih jiwa dari hasad, dengki, iri, si penerima zakatnya, dan seterusnya. Yang terakhir furqan. Furqan artinya pembeda. Jadi harus ada yang membuat beda setelah kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ini petunjuknya, ini alasannya, ini yang membedakannya. Kalau tadi produk kecantikan, kosmetik, kan biasanya produk ini bagus. Before, after, disandingkan gitu ya. Before-nya apa tadi? Kucel, kulehe, kusut. After-nya glowing in the dark. Oh berarti ini produk bisa memberikan perbedaan. Furqan. Sebelum dan setelahnya makin beda before and after-nya, berarti produk ini bisa memberikan pembeda yang begitu luar biasa, memberikan perbedaan yang begitu luar biasa. Sebagaimana pertama kali Al-Quran turun, memberikan perbedaan yang begitu luar biasa. Nabi sebelum 40 dan Nabi setelah 40, itu terasa farkunnya, bedanya terasa. Sebelum 40, ya Makkah, Madinah, begitu. Tapi setelah 40 bersama Quran, yang berbeda bukan hanya Mekah, bahkan Madinah, Jazirah, sampai ke ujung burung juga beda. Karena Quran. Ini sebagai muqaddimah yang bukan sesuatu yang baru insyaallah, hanya sekedar refreshment, penyegaran, pengingatkan saja. Nah, insyaallah, kisah yang akan kita angkat pertama, muqaddimah terakhir. Apa saja isi kisah yang ada di dalam Al-Quran? Sebetulnya ini pernah disampaikan dulu gitu ya, 4 bulan yang lalu kalau tidak salah. Tapi dah insyaallah kita sudah sama-sama mafhum. Pak Ustadz, yang lalu biarlah berlalu. Ulah sok mungkin no atos-atos Pak Ustadz, ke no atos-atos. Gitu.
Kisah di dalam Al-Quran itu kalau dirangkum, terbagi menjadi 3 bagian utama, 3 jenis kisah. Kisah yang pertama adalah kisah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Kisah Nabi, kisah Siddiqin, kisah syuhada, kisah salihin. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kisah orang-orang yang tahu kebenaran, tapi tidak mau mengikuti kebenaran, sehingga Allah murka kepada mereka. Kisah maghdubi alaihim. Ini jenis kisah yang kedua. Tahu ini benar, tapi nggak mau ngikutin yang benar. Tahu ini salah, tapi tidak mau meninggalkan yang salah, sehingga Allah murka kepada mereka. Maghdubi alaihim. Kisah yang ketiga, kisah yang memang jahil, kisah yang tidak tahu petunjuk, akhirnya mereka tersesat. Dirangkum dalam surat Al-Fatihah bagian terakhir. Karena Al-Fatihah itu rangkuman Al-Quran, maka bagian terakhir dari surat Al-Fatihah ini adalah rangkuman kisah di dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkai mereka. Waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. 3 kisah di dalam Al-Quran. Kisah yang diberi nikmat, kisah yang dimurkai, dan kisah yang tersesat. Tidak jarang di dalam Al-Quran kisahnya itu berubah. Yang tadinya tersesat jadi diberi nikmat. Ada yang begitu. Yang tadinya diberi nikmat jadi dimurkai. Ada yang begitu. Contohnya apa yang tersesat kemudian jadi dikasih nikmat? Pak Ustadz data acara ngawitan kisah lagi. Justru bikin kajian supaya tahu. Yang sebelumnya tersesat, kemudian jadi diberi nikmat. Contohnya kisah tukang sihir Fir'aun. Tersesat awalnya, bahkan ada di barisan Fir'aun. Sebelum bertanding dengan Nabi Musa juga mengajukan penawaran ya ke Fir'aun. Kata mereka, falamma ja'a as-saharah qalu a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Hai Fir'aun, kalau kami menang, kami dapat imbalan. Bahasa sekarangnya Fir'aun wani piro. Gitu ya. Wani piro. A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Kata Fir'aun, oh ditanya begitu apalagi di depan publik, bangkit ininya, gengsinya. Naam, oh jelas. Naam. Wa innakum idzan laminal muqarrabin. Kalau kalian menang, kalian akan jadi muqarrabin. Apa itu muqarrabin? Kalian akan menjadi orang yang saya dekatkan. Bahasa sekarangnya apa ya? Ring satu saya lah, gitu ya. Elite circle. Ring satu saya. Akhirnya mereka dengan kebanggaan setelah menghadap Fir'aun, menghadap Nabi Musa. Musa, kamu dulu yang lempar atau saya? Silahkan, kata Nabi Musa. Mereka lempar tongkat. Bahkan Nabi Musa pun terpengaruh dengan sihir mereka. Bukan kata saya, kata Quran. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Nabi Musa berkhayal matanya seolah-olah tongkat dan talinya itu bergerak seperti ular. Dan ini hebatnya kisah Quran. Allah cerita, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Di dalam dadanya, di dalam jiwanya, Nabi Musa merasa khifah, aujas khifah. Terjemahan bahasa Sunda nama sedikit menggebeg. Apa terjemahan bahasa Indonesianya? Menggebeg dan naon atuh? Tergebegkan, tergebeg. Tapi tidak ada yang tahu. Oh, itu bahaya kalau ketahuan mah ya. Ditonton Fir'aun, ditonton rakyat Mesir, ditonton tukang sihir. Kalau ketahuan merod begitu, ngagebek kaget, bahaya. Bisa makin semangat. Punten Bapak Ibu, tukang sihir yang ada di lapangan di depan Nabi Musa saja tidak tahu. Nah, hari Pak Ustadz apal. Padahal tidak melihat Nabi Musa. Padahal hidupnya ribuan tahun setelah Nabi Musa. Itulah hebatnya kisah Quran.
yang jadi pelaku sejarah di depannya saja nggak tahu, kita yang hidup setelahnya lebih tahu isi hatinya daripada yang ada di hadapannya. Gebek Nabi Musa, fa'aujas, kata Allah, qulna la takut, jangan takut, innaka antal a'la, engkau lebih tinggi, lebih hebat, lebih dahsyat. Wa alqi ma fiyam, lemparkan tongkatmu. Dia lempar tongkatnya, berubah jadi ular yang besar, diterei bundar, ditelan bulat-bulat semuanya. Wah, sampai tukang sihirnya merod gantian sekarang. Dan karena mereka takut kalau sekarang yang ditelan itu tongkat dan ularnya, ini kalau nggak segera menyerah, bisa-bisa tukang sihir diteleg oke semuanya. Gitu. Akhirnya mereka langsung sujud tanda menyerah. Dan dalam sujudnya mereka declare, amanna bi rabbil alamin, amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mereka tukang sihir tahu semua ilmunya, dan mereka lihat ini bukan sulap, bukan sihir. Hanya gitu kan, betul ya, bukan sulap, bukan sihir. Yang mereka lihat bukan sulap, bukan sihir. Ini mah beda. Mereka tunduk, mereka beriman. Amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kira-kira siapa yang paling merasa dipermalukan? Fir'aun. Di situ Fir'aun mengeluarkan ancamannya. Kata Fir'aun gimana? Amantum lahu qabla an azana la. Punten, Fir'aun tidak pakai bahasa Arab. Ini diterjemahkan oleh Allah ke bahasa Arab ya. Amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian beriman sebelum saya izinkan? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Lihat, itu senior kalian yang sudah mengajarkan kalian ilmu sihir. Bahasa lainnya begini. Kalian tukang sihir. Saya sudah sekolahkan kalian. Saya sudah kasih beasiswa untuk kalian sampai jadi profesor sihir gitu. Tahaya guru senior kalian. Kalian lupa dengan senior kalian. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Saya sudah gelontorkan dana dari anggaran kerajaan Mesir untuk mendidik kalian jadi tukang sihir. Itu guru senior kalian. Kalian sekarang beriman kepada Nabi Musa. Itu makna innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Kalau kalian tetap seperti ini, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, thumma la usallibannakum fi juzu'in nakhl. Saya potong tangan kalian, saya potong kaki kalian bersilangan, dan saya gantung kalian di pohon korma. Kalau kita di posisi tukang sihir saat itu gimana? Punten heureuy tadi mah Firaun. Teka aja tadi mah. Teka aja. Ini luar biasa. Tadinya dhalin begitu ya. Atau mungkin maghdubi alaihim, dhalin lah, dhalin. Karena maghdubi alaihim itu lebih susah taubatnya daripada yang dhalin. Yang dhalin lebih mudah untuk. Dari dhalin akhirnya mereka jadi an'amta alaihim, jadi syuhada mereka. Kenapa? Karena mereka menjawab begini, hai Fir'aun, la dhair, nggak ngefek, faqdi ma anta qadin, putuskan apapun yang kau ingin putuskan, innama taqdi hadhil hayatud dunya, engkaulah pemilik segala keputusan di kehidupan dunia, ambil saja keputusannya. Tapi inna natma' an yaghfira lana rabbuna khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr. Kami berharap agar dosa-dosa kami diampuni. Andai tangan kami hilang, andai kaki kami hilang, andai menetes darah dari tubuh kami berharap kehilangan anggota tubuh dan tetesan darah itu jadi ampunan dosa buat kami. Nyangakeun beheung teuk-teukeun gitu ya. Istilahnya begitulah gitu. Mangga silahkan putus-putus, potong-potong. Mereka syahid akhirnya. Mohon maaf, ini bukan ajakan untuk kehilangan anggota badan, bukan begitu ya. Tapi ini ajakan mensyukuri anggota badan yang kita miliki. Mereka untuk mendapatkan ampunan harus kehilangan anggota badan. Kita tanpa harus kehilangan anggota badan masih bisa dapat ampunan. Jadi insya Allah mulai nanti malam sholat tarawihnya 2 jam. Karena tadi pagi Ustaz sudah cerita, mereka mah kehilangan kaki untuk dapat ampunan dosa. Kita mah dengan kaki insya Allah bisa diampuni dosa. Setuju Bapak Ibu? Allah Maha tahu isi hati kita ya. Tapi sepertinya masih minoritas yang jawab setujunya. Itu contoh dari dhalin jadi an'amta alaihim. Ada yang awalnya an'amta alaihim jadi maghdubi alaihim. Jadi yang ingin kita ceritakan, ini yang ingin kita angkat, kisahnya
tersebar di beberapa surat. Surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, surat Al-Hijr, surat Al-Isra, Al-Kahfi, Thaha, dan surat Shad. Siapa contohnya yang tadinya an'amta alaihim jadi maghdubi alaihim? Ada beberapa. Ada kisah Bal'am bin Ba'ura. Hidup di zaman Nabi Musa. Tadinya dia ulama, hafal semua ayat-ayat, hafal nama Allah yang paling agung. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Akhirnya jadi bermusuhan dengan Nabi Musa sampai Allah membuat dia perumpamaannya dengan punten seekor anjing. Ada manusia di dalam Al-Qur'an yang diumpamakan oleh Allah siga anjing. Jadi kan ari orang Sunda mah meureun biasanya siga kitu teh. Ieu mah yang dia teh siga anjing, Allah yang ngomong begitu ke orang tersebut. Bahasa Qur'annya begini, famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan dia itu, orang ini seperti seekor anjing. Intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Tadinya soleh, tadinya hafal Alkitab, tadinya hafal Taurat, tadinya mengenal asma Allah yang paling agung, tauhid. Tapi kemudian fansalakho, dia berbelok dan Allah umpamakan seperti dari an'amta alaihim, dari solihin, dari golongan solih, berubah menjadi maghdubi alaihim. Termasuk, nah ini, hari saya teh sampai maghrib sampai jam berapa ini? Hah? Sampai maghrib. Satunduh nawenya. Kisah yang akan kita angkat pagi ini adalah kisah yang pertama kali kita akan temukan di dalam Al-Quran saat kita membaca dari surat Al-Fatihah masuk ke surat Al-Baqarah. Tadinya an'amta alaihim, kemudian berubah menjadi maghdubi alaihim. Tadinya ahli syurga, bahkan sudah tinggal di syurga. Kita mah belum tinggal di syurga. Ini mah sudah ahli syurga, sudah pernah tinggal di syurga. Tapi berubah menjadi rajim. Berubah menjadi terkutuk. Tadinya jadi guru. Tadinya terhormat ya. Bahkan di syurga terhormatnya. Tapi berubah menjadi makhluk yang terkutuk. Dari an'amta alaihim jadi maghdubi alaihim. Siapakah dia? Kisah iblis di dalam Al-Quran, atau kisah iblis, dan karena nggak bisa dilepaskan dalam Quran, kalau iblis pasti cerita dengan Adam gitu ya, pasti dua-duanya bersatu. Kisahnya ada di beberapa surat, tadi di Al-Baqarah, di Al-A'raf, di Al-Hijr, di Al-Isra, di Al-Kahfi, Thaha, Shad. 7 surat yang mengangkat kisah Nabi Adam bersama dengan iblis. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin insyaallah kisahnya juga bukan kisah yang asing ya, masyhur. Hanya tadi yang ingin kita ambil adalah petunjuknya, bayinatnya, dan furqannya. Dimulai kisah ini kita buka mulai dari surat Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Bapak Ibu, punten. Nabi Adam ditakdirkan untuk bertugas di mana? Bumi. Ini menarik ya. Kata orang Arab, ard. Kata orang Inggris, earth. Rada-rada mirip lah ya. Ard, earth. Kata orang kita, bumi. Kita mandiri dalam berbahasa, insyaallah. Kata orang Arab, jamal. Kata orang Inggris, camel. Jamal, camel. Rada-rada mirip lah. Masuk ke kita jadi onta. Kata orang Arab, qittun. Kata orang Inggris, cat. Qittun,
cat, ya mirip-mirip. Masuk ke kita, kucing. Mantap. Kata orang Arab, sukar. Kata orang Inggris, sugar. Sukar, sugar. Gula. Kata orang Arab, kahfun. Kata orang Inggris, cave. Kahf, cave. Gua. Ya, deh. Tapi tenan, enggak masalah ya. Earth. Punten. Allah takdirkan Nabi Adam bertugasnya di bumi. Allah ciptakan Nabi Adam di bumi atau di surga? Surga. Ibarat begini, saya akan ciptakan makhluk yang tugasnya nanti di bumi. Pas diciptakan ternyata di surga. Apa maknanya? Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah akan ada di satu tempat, maka akan ada cerita Nabi Adam berpindah dari tempat sekarang ke tempat tersebut. Allah menakdirkan si fulan meninggalnya di Palembang. Padahal dia tinggalnya di Bandung. Sok aya we keretak ujuk-ujuk, Bu. Jalan-jalan yuk ke Palembang. Tah, tanda-tanda. Kan begitu. Ini ja'ilun fil ardi. Pas diciptakan fil jannati. Oh berarti kalau takdirnya di bumi, diciptakannya di surga, ada cerita dari surga akhirnya harus ke bumi. Ada cerita dalam kitab Az-Zuhdu war-Raqaiq, ceritakan oleh kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Cerita di zaman Nabi Sulaiman, ya, masyhur rasanya ceritanya. Nabi Sulaiman sedang kumpul dengan para menteri rapat kabinet, gitu. Tiba-tiba datang tamu. Salamnya ke Nabi Sulaiman, matanya ke salah satu menteri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti ada sesuatu di mata menteri tadi. Ditatap seperti itu, menterinya merasa nggak enak nih. Ari salam ke Sulaiman, ari mata ke yang lain. Merasa tidak nyaman, akhirnya menteri ini datang. Wahai Sulaiman, wahai Tuan Raja, tolong pindahkan saya ke negeri yang jauh. Sebutlah kalau di situ di India. Jauhkan saya dari negeri ini dengan mukjizatmu, dengan angin. Nabi Sulaiman punya angin. Apa kalau sekarang tuh anak-anak? The real class airbender. Wah, Nabi Sulaiman. Pengendali udara terakhir yang nyata gitu ya, bukan kartun. Nabi Sulaiman diberikan kelebihan mukjizat oleh Allah mengendalikan angin. Wali Sulaiman ar-rih ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun. Pindahkan aku dengan mukjizatmu ke negeri yang jauh. 1 bulan perjalanan jarak jauh. Pindah ke India. Besoknya tamunya datang lagi. Nabi Sulaiman tanya, apa tujuanmu datang kemarin ke sini dan kenapa sekarang datang lagi? Ternyata tamunya ini adalah malaikat maut, berubah wujud jadi manusia, begitu. Malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah mencabut nyawa menterinya di India sana, bukan di sini Palestina. Tapi Allah memerintahkannya dicabut di sana, tapi si fulan masih ada di sini, begitu sekarang. Jadi pas datang, ibaratnya kieu lamun didongengkeun mah. Assalamualaikum. Nah, di dia kene. Di dia kene. Justru tatapan mata itulah yang membuat menterinya minta dipindahkan ke India dan ternyata sudah ditunggu. Geningan ayah di dia. Dan Allah perintahkannya cabut di sini, cabut di situ. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, artinya kalau Allah sudah menakdirkan sesuatu terjadi di satu tempat, walaupun dia ada di tempat yang lain, maka dia akan datang ke tempat tersebut. Ditakdirkan, ini luar biasa. Kalau di Al-Quran ada cerita, bukan di Al-Quran, di hadis ya, cerita perang Badar itu, kata Rasulullah sebelum perang Badar begini, di depan para sahabatnya, ini tempat meninggalnya Abu Jahal, ini tempat meninggalnya Umayyah, ini tempat meninggalnya Uqbah bin Abi Mu'aid, ini tempat meninggalnya si fulan, si fulan. Selesai perang Badar, kata para sahabat, demi Allah, tidak ada satupun jasad yang oleh Rasulullah sebutkan dan tempat yang oleh Rasulullah tunjukkan, kecuali tempatnya persis seperti yang sudah diarahkan. Nggak ada yang bergeser sedikit pun.
Mereka datang dari Mekah. Kemudian 70 orang itu sudah ditakdirkan oleh Allah meninggalnya di Badar. Padahal oleh Abu Sufyan yang bawa kafilah dagang sudah diwanti-wanti, sudah Abu Jahal pulang, sudah aman, ini uang kita sudah aman, tidak akan diambil oleh Muhammad, jangan perang, hemat tenaga, hemat sumber daya, pulang saja, pulang. Sudah diingatkan jangan teruskan perang, tapi Abu Jahal sesumbar. Kata Abu Jahal, apa kata dunia kalau Quraisy sudah menyiapkan 1000 pasukannya, kemudian mundur begitu saja tanpa mengalahkan musuhnya? Tidak ada kata mundur, maju terus sampai kita menang. Memang kalau sudah ditakdirkan matinya begitu ya. Jadi walaupun sudah dicegah, ya takdirnya di situ. Tapi kisah tadi itu mungkin menimbulkan pertanyaan begini, Ustaz, bukankah Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut?" Di tanah mana seseorang itu akan meninggal dunia, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kok Rasulullah bisa tahu? Sampai nunjukin ke para sahabat, ini si fulan, di sini si fulan, di sini si fulan, di sini si fulan. Bukankah agak kontradiksi dengan ayat tadi, ya, akhir dari surat Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa ya'lamu fil arham wa yunazzilul ghaits wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bakal dikerjakan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana, di tanah mana dia akan meninggal dunia. Tapi kok Nabi Muhammad tahu? Ayat ini kalau disandingkan dengan ayat yang lain, insya Allah kita akan menemukan jawabannya di akhir surat Al-Jin. Ada ayat alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Ada pengecualiannya. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib, dan dia tidak akan menampakkan perkara gaib kepada siapapun kecuali, ada pengecualian, kepada Rasul yang diridhoinya. Illa man irtada mir rasul. Maka Nabi Muhammad SAW termasuk yang diridhoi untuk mengetahui di mana tempat kematian si fulan, dan si fulan. Ini hikmah yang pertama. Kalau Allah menakdirkan Nabi Adam itu di bumi dan diciptakannya di surga, berarti akan ada satu peristiwa yang membuat Nabi Adam nanti pindah dari surga ke bumi. Apa peristiwanya? Kalau kita jadi penonton saat itu, kita nggak pernah tahu. Tapi karena kita membaca Quran, kita sudah tahu peristiwa apa itu yang membuat Nabi Adam dan iblis akhirnya pindah ke bumi. Qalu, kata para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata para malaikat, kenapa harus makhluk yang baru padahal kami nusabbih, nuqaddis, kami senantiasa bertasbih, kami senantiasa mensucikanmu. Artinya bukan diprotes oleh malaikat ini, tapi apa kriteria seorang khalifah kalau malaikat sudah sering bertasbih dan sudah sering bertahmid, sudah sering mensucikan, tapi tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi petugas di muka bumi. Tasbih dan tahmid ternyata tidak cukup untuk menjadi petugas di muka bumi. Dan apa kriteria yang dimiliki oleh Nabi Adam tapi tidak dimiliki oleh malaikat? Malaikat memiliki ini, tasbih, tahmid, yang di surat lain Allah cerita malaikat itu tasbih dan tahmidnya serta takdisnya, mensucikan Allahnya, la yafturun, tidak ada futurnya sama sekali. Sujud, terus salat, terus tasbih, terus-terusan. Jadi istiqomahnya malaikat mah terus begitu. Kita manusia, bukan malaikat. Istiqomah ala manusia tidak sama dengan istiqomah ala malaikat. Malaikat istiqomahnya tadi la yafturun, nggak pernah turun.
Kita manusia mah pasti ada turunnya, ada futurnya, ada lemesnya gitu. Pasti naik turun, fluktuatif. Tapi pertanyaannya, istiqomah yang sesuai dengan sifat manusia yang fluktuatif itu siga kumaha sih. Rasanya kalau istiqomah itu kan kieu lempeng terus. Tapi dah kita mah kieu reregian itu. Ya fluktuatif gitu, naik turun, naik turun, naik turun. Ternyata yang saya paham, yang saya dapatkan, bahwa istiqomah manusia berbeda dengan istiqomah malaikat. Istiqomah manusia adalah fluktuatif tapi trennya terus naik begitu. Sekarang 5, mungkin turun 4, besok kudu genap. Sekarang mungkin 7, turun jadi 5, besok harus 7. 7 sekarang mungkin 6, besok harus 8. Yazid wa yanqus, tapi secara umum terus menerus naik. Karena kalau manusia flat gitu, rasanya bukan istiqomah ya namanya. Apa? Pak Ustad, alhamdulillah abdi mah istiqomah dugi ka ayeuna ti ali teh masih kene ikro genep. Istiqomah. Enggak, bukan istiqomah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jawaban dari Allah, inni a'lam ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang tidak engkau ketahui, dan inilah yang dimiliki oleh Nabi Adam yang kemudian ditampilkan oleh Allah kepada para malaikat yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Apa itu? Ilmu. Ilmu. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kalau kita membaca surat Al-Baqarah tentang Nabi Adam, malaikat dan iblis, Allah baru perintahkan malaikat sujud ke Nabi Adam itu di ayat 34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tapi sebelum ayat 34, ayatnya itu tentang wa 'allama Adamal asma. Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Allah perintahkan malaikat, coba sebutkan nama-nama ini. Kata malaikat, la ilma subhanaka la ilma lana. Kata Allah, ya Adam, ambihum bi asmaihim. Jadi ada proses keilmuan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, yang membuat Nabi Adam kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian malaikat diperintahkan sujud kepada. Artinya semakin berilmu seseorang, semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh sujudnya itu tidak, aku akan ciptakan Adam, Adam tercipta, sujud ke Adam, sujud. Nah, ada kisah yang mendahului sebelum kisah perintah sujud Allah kepada Nabi Adam. Kisah apa yang mendahuluinya? Kisah ilmu. Sebelum ayat usjudu li Adam, ada ayat wa'allama ambihum ya Adam, dan seterusnya. Ada proses keilmuan, ada belajarnya, ada mengajarkannya, maka Allah angkat. Bapak Ibu, jamaah yang Allah muliakan, mohon maaf, bahkan di dalam Al-Quran, seekor anjing yang menggigit hewan, hukumnya bisa jadi beda. Kalau ada misalnya nih, ada anjing, anjing liar, kemudian menggigit rusa, dengan anjing yang dilatih, dikasih ilmu, dilatih untuk berburu, hasil gigitan buruannya hukumnya beda dalam fikih. Bahasa Al-Qur'annya begini, mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna wadhkurismallah. Kalau rusa yang digigit itu oleh anjing yang sudah terlatih untuk berburu, maka rusa tersebut boleh dimakan. Tapi kalau digigit oleh anjing yang tidak terlatih, tidak terdidik dalam berburu, maka tidak boleh dimakan. Bahkan Allah pun di dalam Al-Quran membedakan antara anjing berilmu dengan anjing yang betul. Itu tafsiran para ulama tentang anjing yang dilatih untuk berburu. Gitu. Anjing yang dididik untuk berburu, hukumnya beda dengan anjing yang tidak dilatih untuk termasuk buruan yang digigitnya. Kalau di surat Al-Mujadilah ayatnya insyaallah masyhur. Yarfa'illah.
Allah akan mengangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Beberapa derajat Allah akan angkat. Ini petunjuk yang kedua ya. Petunjuk yang ketiga, maaf. Petunjuk yang pertama bahwa tidak ada manusia yang bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada dalam koridor takdir. Yang bisa kita lakukan hanya memilih takdir yang mana yang akan kita ambil. Yang kedua, menjadi petugas Allah di muka bumi ini butuh ilmu. Dan yang ketiga, ilmu yang akan mengangkat derajat seseorang. Barulah di ayat ke-34 dan di surat-surat yang lain, Allah perintahkan malaikat semuanya untuk sujud. Bapak Ibu, jamaah yang Allah muliakan, sekilas kalau kita membaca kisah iblis yang disuruh sujud dan malaikat, sekilas akan terbaca ini iblis termasuk malaikat ya. Karena banyak ayat yang sujudlah mereka semua kecuali iblis. Oh, berarti iblis termasuk malaikat gitu. Dalam bahasa Arab ada yang namanya istisna muttasil, ada istisna munfasil. Pengecualian yang bersambung dan pengecualian yang tidak bersambung atau terpisah. Nah, pengecualian iblis ini bukan pengecualian yang nyambung dengan malaikat. Karena setelah kita kumpulkan kisah-kisahnya, kisah Adam, malaikat dan iblis dari Al-Baqarah, dari Al-A'raf, dari Al-Hijr, dari surat Al-Isra, dari surat Al-Kahfi, dari surat Thaha, dikumpulkan, oh, kita dapat keterangan iblis berbeda dengan malaikat. Iblis Allah ciptakan dari nar, sementara malaikat Allah ciptakan dari nur. Iblis dari nar, karena iblis termasuk golongan jin. Kana minal jinni, dan jin Allah ciptakan dari nar, sementara malaikat dari nur. Apa bedanya nar dengan nur? Nar bersinar dengan panas. Nur bersinar tanpa panas. Nar matahari, nur bulan. Seterang apapun sinarnya bulan, itu nggak akan membuat kita kegerahan. Tapi kalau nar, terik mataharinya pasti gerah. Pertanyaannya begini, punten, mana yang lebih kuat, nar atau nur? Nah, para ulama berbeda pendapat ini. Mana yang lebih kuat, nar atau nur? Matahari dari nar atau dari nur? Malaikat dari nar atau dari nur? Kalau banyak malaikat di langit ketika Lailatul Qadar, pagi harinya matahari cerah, terik atau redup? Kenapa? Karena nur lebih kuat daripada nar. Orang beriman lewat di atas sirat. Ini padang mahsyar, ini surga, di bawahnya neraka. Untuk sampai ke surga harus lewat sirat. Wa im minkum illa wariduha. Setiap orang akan melewati api neraka. Orang beriman, dia punya nur. Di bawah sirat ada nar. Kata nar ketika nur lewat, cepat lewat. Naruka tutfi'un nari. Cahayamu kalau terlalu banyak akan memadamkan apiku. Nur itu lebih kuat daripada nar. Memang nar itu menghangatkan. Itu sebabnya dalam Al-Quran selalu dibedakan antara nur dengan dia, nur dengan dia. Kalau di bahasa Indonesia kan dia atau siroj, cahaya, nur, cahaya juga. Cahaya matahari, cahaya bulan, sama. Tapi di Al-Quran dibedakan. Ja'ala syamsa sirajaw wal qamara munira. Wa ja'ala syamsa sirajaw wal qamara munir. Setiap kali Allah menyebut cahaya rembulan, itu pasti pakai kata nurun atau munirun. Karena tipikal cahayanya berbeda dengan cahaya matahari. Sekali lagi, kalau ini bersinar dengan kehangatan, ya, bersinar dengan panasnya, kalau ini bersinar dengan kelembutannya. Sekarang
Kalau Rasulullah sinarnya bagaimana? Sinar yang diberikan oleh Rasul kepada umatnya itu dua-duanya. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajam munira. Siraj itu tipikal cahaya matahari, munir itu tipikal cahaya rembulan. Jadi bisa hangat, bisa sejuk, bisa hangat, bisa sejuk. Siang dan malam Rasulullah menjadi cahaya bagi umatnya, sinar bagi umatnya. Ini antara nur dengan nar. Mereka diperintahkan untuk sujud kepada makhluk yang Allah ciptakan dari tin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sujud kalian semua sujud kecuali iblis, dan iblis akhirnya menjadi menolak dan sombong. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 34 surat Al-Baqarah dan di surat-surat yang lainnya Allah menyandingkan antara sujud sombong, sujud sombong. Yang tidak mau sujud sombong. Sebaliknya, yang ingin menekan atau yang ingin mengikis sifat kesombongannya, maka harus banyak sujudnya. Sujudnya akan dijauhkan dari sifat kesombongan mereka yang mudah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usjudu istakbar. Kalau mau sujud, insya Allah tidak istakbar. Malaikat sujud, malaikat jauh dari sifat sombong. Punten, Bapak Ibu. Ini kita rangkum saja mungkin ya. Biasanya kajian sampai jam berapa, Punten? Jam 6. Atau selangkung 10 menit ya. Punten, Bapak Ibu. Kan ceritanya masyhur lah ya. Iblis tidak mau sujud, kemudian iblis ditanya oleh Allah. Ma mana'aka antas juda iz amartuka. Apa yang menghalangimu untuk sujud padahal ini perintahku? Allah bertanya kepada iblis, kenapa tidak mau sujud? Punten. Apakah Allah tidak tahu? Kenapa nanya? Ya iblis, malaka alla tasjuda ma'asa. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda iz amartuka. Apa yang menghalangimu untuk sujud? Allah tahu tidak? Kenapa nanya? Dan iblis juga tidak menjawab, kamu nanya. Tanya-tanya. Allah tahu tidak Bapak Ibu? Kenapa nanya? Nah, ternyata tidak semua pertanyaan tujuannya untuk mencari jawaban. Ada pertanyaan yang tujuannya, inilah kita paham rhetorical question mungkin kalau bahasa kita begitu. Pertanyaan-pertanyaan retoris. Ada pertanyaan yang tujuannya itu punten, nyindir. Misalnya, masuk jam 9, ada yang datang jam 10. Jam berapa ya sekarang? Pasti nggak akan jawab begini. Emang parem gitu jam nu Bapak? Kepret nu gitu. Jam berapa ya sekarang? Di HP AB mah jam 10. Dia tahu karena dia lihat jam berapa ya sekarang. Tapi itu pertanyaan bukan mencari jawaban. Atau ada pertanyaan yang tujuannya membangun keakraban, kedekatan. Bapak sedang sarapan, tetangga lewat, kata tetangga teh, "Nuju naon, Pak?" Dia lihat kita lagi makan. Nah, kita nggak akan jawab, "Tengah dulu gitu." Oh, nggak lihat begitu, nggak mungkin begitu. "Nuju naon, Pak?" Kadia. Calik. "Bu, samangkok deui, Bu." "Iya, Bapak ngalangkung." Mesti begitu. Bukan mencari jawaban. Atau ada pertanyaan yang tujuannya merintah, tapi redaksinya bertanya. Gitu. Ngelihat sampah, ini teh sampah ya? Kata yang di situ, sanes Pak. Ada jenis pertanyaan seperti pertanyaan malaikat Jibril ke Rasulullah ketika duduk dengan para sahabat, nanya, apa itu Islam?
Islam, syahadat, salat, saum, zakat, haji. Benar. Shadaqta. Apa itu iman? Iman itu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan seterusnya. Benar. Para sahabat bingung. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Cenananya, tapi membenarkan. Tanya tentang Islam, tanya tentang iman, tanya tentang ihsan, tanya hari kiamat. Kata Rasulullah, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tanya ciri-cirinya, sebutkan oleh Rasul 2 cirinya. Talidal amatu rabbataha wa antaral hufahurah ala ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Orang tadi pergi, para sahabat speechless lah kalau bahasa kita. Saya jelema, bikin bingung. Kata Rasul, atadruna manisa'il, kalian tahu siapa yang tadi bertanya? Kata sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, atakum Jibril liyu'allimakum dinakum. Tadi Jibril datang, ingin mengajarkan agama untuk kalian. Tapi caranya bertanya. Misal begini, Ustadz teh belum menjelaskan sesuatu nih. Saya sih sudah tahu jawabannya. Tapi kayaknya yang lain belum tahu deh. Pak Ustadz bade naros. Nah, gitu. Bertanya bukan mencari jawaban, karena dia sudah tahu jawaban. Tapi bertanya supaya Ustadz menjelaskan, karena rasanya itu penting untuk diketahui yang lain. Ada yang begitu pertanyaan. Macam-macam lah. Gitu. Ada pertanyaan istifham litahwil. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian apa itu dan berapa nilainya Lailatul Qadar? Memang Allah tidak tahu? Tahu. Kenapa nanya? Ya pertanyaannya untuk membesarkan. Ibarat begini, Bu, ini handphone mahal. Tahukah kamu berapa harga handphone ini? Tahu nggak? Tahu nggak? Kurang lebih begitu. Saya tahu harganya. Ini nggak, handphonenya murah gitu. Tahu nggak? Wama adroka harga handphonenya. Saya tahu harganya, tapi saya bertanya bukan untuk nanya, bukan untuk membandingkan harga, tapi ingin mengangkat nilai harga handphone ini. Kenapa Allah bertanya kepada iblis? Dan ya kalau bab seperti ini, Ustadz, kan Allah tahu ya kebutuhan kita. Tahu. Nah, itu disuruh berdoanya. Atau sih, ya Allah, Engkau maha mengetahui apa karena eta we lah kabulkeun weh. Kan enggak begitu juga. Allah bertanya kepada iblis karena Allah ingin mengajarkan satu prinsip yang besar. Apa itu? Allah tidak akan memvonis iblis sebelum Allah bertanya kepada iblis, dan iblis yang kemudian menjawab, dari situlah keluar vonis. Sehingga kata para ulama, seorang hakim tidak boleh mengeluarkan vonis hanya berdasarkan pengetahuannya, di mana bukti persidangan belum ditunjukkan atau ditampakkan. Jadi harus berdasarkan bukti forensik atau pernyataan dari tersangka, saksi dan seterusnya. Walaupun hakim tahu, nu jaga kieu mah pasti salah ya. Pasti dia melakukan kesalahan. Kalau Allah mau kan bisa begini, iblis, geus tong loba omong, keluar maneh ti surga gitu. Bisa begitu tidak Allah? Bisa, dah maha mengetahui. Tapi ditanya iblis, dedeh kunaon atuh? Ma mana'aka antas juda iz amartuk. Jawaban iblis gimana Pak, Bu? Ana mamang teh ya Allah. Saya teh ya Allah khairun minhu, lebih baik dari dia. Kenapa iblis merasa lebih baik? Iblis merasa lebih baik bukan karena ilmunya, bukan. Iblis merasa lebih baik karena latar belakangnya. Karena latar belakangnya. Dan latar belakang mah atuh dikasih oleh Allah, bukan diusahakan oleh makhluk. Dikasih oleh Allah. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Kenapa engkau merasa lebih baik? Khalaqtani. Engkau yang telah menciptakan aku, itu kan latar belakang. Engkau yang telah menciptakan aku dari api, dan engkau yang telah menciptakan Adam dari tanah. Jadi latar belakang saya api, itu lebih baik daripada latar belakang Adam dari tanah. Maka yang lebih baik tidak mungkin sujud. Harusnya yang tanah sujud kepada api. Nggak mungkin. Benarkah api lebih baik dari tanah? Karena yang saya tahu, harga tanah lebih mahal dari harga korek api.
Yang mau bicara harga begitunya duka. Sametar seberapa ini di Bandung begitunya. Ana khairum minhu khalaq. Bapak Ibu, Masya Allah, itu ada kalimat yang akidah banget ini. Iblis itu masih mengakui Allah pencipta. Tuh, engkau ciptakan saya. Kalau ada manusia yang tidak mengakui dia itu dicipta, berarti bukan saya yang jawab ya. Saya mah toser, Bapak Ibu nyemes. Iblis bilang, engkau ciptakan saya. Manusia bilang, tidak ada pencipta. Berarti Iblis yang bilang, engkau ciptakan saya. Bahkan Iblis saja bilang, engkau ciptakan Adam. Saya nggak tahu kalau Iblis ketemu orang yang bilang nggak ada pencipta di alam semesta, sigana minder Iblis pasti. Hai jelema gitu-gitu tuh orang wae Iblis tuh gitu. Meureun begitunya. Meureun tidak tahu. Kata Iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu. Kau cipta, karena latar belakangnya merasa lebih mulia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata Allah, fakhruj, keluar, terusir. Setelah terusir, kita tahu kan Iblis minta ke Allah. Punten Bapak Ibu. Ini Iblis minta ke siapa? Ke Allah. Kalau ada yang minta tidak ke Allah, berarti Iblis minta apa permintaan? Masyhurlah permintaannya ya. Rabbi, kata Iblis. Rabbi, Rabbku, fa'anzirni, tangguhkan, panjangkan umurku, ila yaumi, sampai hari apa? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Hari kebangkitan sebelum atau setelah kiamat? Setelah kiamat. Kenapa Iblis minta panjang umur sampai hari kebangkitan? Karena kalau kebangkitan tidak ada lagi kematian. Intinya nggak mau mati lah. Ila yaumi yub'atsun. Dijawab oleh Allah, innaka minal munzarina ila yaumil waqtil ma'lum. Dipanjangkan tapi tidak sampai kebangkitan. Dipanjangkan sampai waktu yang diketahui. Sampai hari kiamat. Mintanya sampai kebangkitan, dikasihnya sampai hari kiamat. Punten. Bapak Ibu punten ya. Iblis percaya tidak Allah ada? Oke. Iblis percaya tidak surga ada? Iblis percaya tidak malaikat ada? Iblis percaya tidak Allah pencipta? Iblis percaya tidak Allah tempat meminta? Iblis percaya tidak hari kiamat ada? Iblis beriman atau tidak? Nah, cung yang bilang iblis beriman, ngacung. Ada. Cung yang bilang iblis kafir, cung yang tidak ngacung. Itu duka itu. Sekarang teruskan ayat ini ya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal mu'minin, minas solihin, atau minal aidin wal faizin. Minal apa? Aba wastakbara wa kana minal, berarti iblis. Oh, Bapak mengkafir-kafirkan iblis. Bukan kata kita, bukan. Siapa yang bilang iblis kafir? Keheula. Iblis percaya ke Allah tidak? Percaya tidak Allah itu ada? Nah, apa disebut kafir? Oh, ternyata percaya Allah ada saja tidak cukup untuk dapat gelar mukmin. Percaya Allah atau piraku teu percaya, ngobrol langsung pernah. Ditanya, "Kunaon?" "Da saya melalui HD, latar belakang saya lebih baik daripada Adam." Pernah ngobrol langsung. Pernah minta dan dikasih cung cereng lagi. Apa cung cereng bahasa Indonesianya? Kontan. Anzirni innaka minal munzarin. Iblis.
Sementara di ayat yang lain, di surat yang lain, di kisah yang lain, Allah mengabadikan ada yang berdoa tapi masih belum diijabah dalam waktu yang lama. Nabi Zakaria misalnya. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulang saya sudah lemah, rambut saya sudah memutih. Ya Allah, istri saya juga mandul tapi hoyong atuh gaduh putra ya Allah. Dari awal nikah sampai sepuh minta belum dikasih. Nabi, iblis, fa'anzirni fa'innaka minal munzalin. Cungcreng. Jadi pengen siga iblis atau pengen siga Nabi? Nya atuh Pak Ustaz hayang jiga Nabi, tapi doa nage langsung cungcreng. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kok bisa percaya Allah ada, percaya Allah mencipta, percaya surga ada? Ini terlepas Ustadz, apakah surga iblis sama dengan surga kita nanti? Terlepas dari permasalahan itu ya, gitu ya. Percaya kiamat ada, percaya kebangkitan ada, tapi Allah mencabut sifat iman dari iblis. Aba wastakbara wa kana minal. Kenapa? Kenapa? Jamaah yang dirahmati Allah, ngaku iman gampang. Diaku iman itu yang susah. Ngaku ganteng, babari. Mamang makasep. Ngaku, tenan naon ari ngaku mah. Tapi udah dia aku misalnya. Ngaku ikhlas, abdi mah ikhlas. Gampang mengklaim ikhlas mah. Tapi kan yang paling penting mah diaku oleh Allah bahwa kita itu ikhlas. Yang paling susah mah diaku. Mengklaim mah mudah insyaallah. Jagoan saya mah. Nya ada kubatur mah teu diaku jago gitu. Kalau iman itu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan, hati meyakini, lisan mendeklarasi, perbuatan jadi bukti. Kira-kira yang kurang dari iblis yang mana dari tiga tadi? Apakah hatinya yang tidak percaya Allah ada? Apakah lisannya yang tidak mengakui Allah itu Tuhan? Atau perbuatannya yang tidak membuktikan? Perbuatannya. Dari hati mah percaya. Hati percaya, lisan berucap, tapi disuruh nggak mau. Gitu. Ini bahasa Qur'annya aba wastakbaro. Aba wastakbaro. Kalau perbuatannya siganunya, lisannya siganunya. Apa siganunya bahasa Indonesianya? Seperti yang iya. Tapi beda enak, tuh enak. Pokoknya mah jiganu heueuh gitu ya. Seperti yang iya perbuatannya, lisannya seperti yang iya, tapi hatinya tidak mengakui. Yang begitu namanya munafik. Atau sebetulnya hati mah percaya, cuman untuk mengakui enggak. Nah, gengsi. Gengsi. Dan gengsi itulah yang akhirnya membuat Fir'aun baru ngomong di akhir hayatnya. Setelah kekerlekan, apa kekerlekan itu? Apa bahasa Indonesia? Mengkerlek. Bahasa Qur'annya hatta iza adrokahul ghoroku. Sehingga ketika Fir'aun mendapati dirinya itu dalam keadaan tenggelam. Udah paling enak menerjemahkan ke bahasa daerah. Sehingga ketika Fir'aun sedang kekerlekan, hatta iza adrakahul gharaku qala, disitulah Fir'aun kemudian gengsinya hilang, keluar dari lisannya, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Saya muslim, saya beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Tapi gitu, apa kata Allah? Al-an karek ayeuna euy. Wa qad asaita qablu, sebelumnya engkau senantiasa bermaksiat, kamana wae juragan. Al-an baru sekarang, wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Engkau selalu jadi orang yang senantiasa merusak. Jadi iya, percaya saja tidak cukup.
Percaya saja nggak cukup. Percaya ke Allah teh percaya. Apakah percaya langsung otomatis dapat gelar iman? Iblis juga tidak. Percaya, lisan mengakui, perbuatan juga harus membuktikan perbuatannya yang tidak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau masih ada kesempatan kita bersilaturahim dan berjumpa, kisah Adam iblis ini berlanjut di dunia dan Allah mengabadikan kisah berikutnya, kisah anak Adam. Di surat Al-Maidah, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi iz qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Adam, Hawa, istrinya keluar dari surga, turun ke bumi, dan kisah, sebutlah namanya Qabil dan Habil, walaupun Al-Quran tidak menyebutkan namanya. Sebutlah namanya Qabil dan Habil adalah kisah kepanjangan antara perseteruan Nabi Adam dengan iblis. Sebelumnya mereka bersama di surga, kemudian mereka turun ke dunia. Adam punya keturunan, iblis juga punya keturunan. Pak Ustadz, Nabi Adam punya keturunan kan istrina Siti Hawa. Ari iblis punya keturunan saha istrina. Saya tadi ulam bahasa walimahna. Jadi tak apal sah. Pokoknya mah ayalah gitu keturunannya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Iblis punya keturunan syaitan. Nah, dua keturunan ini ketika turun di muka bumi terjadi konflik dan Allah mewanti-wanti, innasyaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Berlanjut kisahnya dengan kisah keturunan Adam di muka bumi. Insyaallah bersambung. Insyaallah. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Dan teh siga nama insyaallah. Karena kalau kisah mah ya nggak usah dipertanyakan lah kisah mah gitu. Atau ada mangga kalau ada? Tuh kan betul, alhamdulillah. Tidak ada, alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.